Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas soal PAS ataupun UAS, yaitu penilaian akhir semester ataupun ujian akhir semester. Mata pelajaran adalah Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS, kelas 7 Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsanawiyah. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Petunjuknya adalah berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Nomor 1. Berdasarkan letak astronomis Indonesia, kita dapat mengetahui bahwa Indonesia terletak titik-titik. Pilihannya A di wilayah yang beriklim tropis, B di antara benua Asia dan benua Australia, C pada gugusan pegunungan muda, dan D pada paparan Sunda dan paparan Sahul. Maka jawabannya adalah A di wilayah yang beriklim tropis. Soal nomor 2. Agen sosialisasi yang berperan mengajarkan makna kehidupan pertama kali adalah titik-titik. Pilihannya A. Keluarga, B. Sekolah, C. Masyarakat, dan D. Negara. Jawaban yang benar adalah A. Keluarga. Soal yang ketiga. Pada peta tertera skala 1 berbanding 1.500.000. Hal ini menunjukkan titik-titik. Pilihannya A. 1 cm pada peta menunjukkan jarak 1.500.000 km di bumi. B. Jika jarak 1.500.000 cm pada peta, maka jarak sebenarnya di bumi adalah 1 cm. C. Satu satuan jarak pada jarak sebenarnya mewakili 1.500.000 satuan jarak di peta. Dan D. Satu satuan jarak pada peta mewakili 1.500.000 satuan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Soal nomor 4. Sosialisasi merupakan proses di mana kita belajar perilaku-perilaku yang diharapkan oleh masyarakat dari diri kita. Menurut Jean Piaget, proses ini dimulai pada tahap titik-titik. Pilihannya adalah A. Sensori motor, B. Praoperasional, C. Operasional konkret, dan D. Operasional formal. Jawaban yang benar adalah A. Sensori motor. Soal nomor 5. Media sosial merupakan teknologi berbasis komputer yang memfasilitasi pertukaran ide, pemikiran, dan informasi melalui pembangunan jaringan dan komunitas virtual. Ada cukup banyak media sosial yang dikunjungi masyarakat saat ini, diantaranya Facebook, YouTube, dan Instagram dalam proses sosialisasi. Media sosial berperan sebagai titik-titik. Pilihannya A. Sumber sejarah, B. Agen sosialisasi, C. Teknologi interaktif, dan D. Kemudahan transfer. Jawabannya adalah B. Agen sosialisasi. Soal nomor 6. Ada berbagai macam kebutuhan manusia, salah satunya adalah kebutuhan primer. Contoh kebutuhan primer antara lain makanan dan minuman yang merupakan perwujudan dari nilai material karena titik-titik. Pilihannya A. Bersumber pada akal manusia, B. Bersumber pada kodrat manusia, C. Bersumber bagi unsur fisik manusia, dan D. Berguna untuk melakukan aktivitas. Maka jawabannya adalah C, yaitu berguna bagi unsur fisik manusia. Soal nomor 7. Di masa pandemi, banyak orang berjemur di pagi hari. Sinar matahari pagi hari memiliki kandungan vitamin D. Berdasarkan kelangkaannya, sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia, sinar matahari termasuk benda titik-titik. Pilihannya A. Bebas, B. Ekonomi, C. Substitusi, D. Komplementer. Maka jawabannya adalah A. Bebas. Nomor 8. Kesulitan untuk menganalisis tradisi lisan dikarenakan titik-titik. Pilihannya
A. Perlu menangkap kenyataan yang tersaji di belakang cerita. B. Disampaikan secara singkat dan jelas. C. Esensi cerita bersifat tetap. Dan D. Butuh banyak penutur. Maka jawabannya adalah B. Perlu menangkap kenyataan yang tersaji di belakang ceritanya. Soal nomor 9. Barang yang memiliki jumlah yang sedikit akan mendatangkan manfaat. Tetapi jika jumlahnya banyak akan mendatangkan bencana disebut titik-titik. Pilihannya A. Barang bebas, B. Barang ekonomis, C. Barang agronomis, dan D. Barang elit. Maka jawabannya adalah D. Barang elit. Nomor 10. Barang yang dapat digunakan untuk menggantikan kebutuhan lainnya, asalkan memiliki kegunaan yang sama, disebut barang titik-titik. Pilihannya A. Komplementer, B. Substitusi, C. Bebas, dan D. Ekonomi. Maka jawabannya adalah B. Substitusi. Soal nomor 11. Di bawah ini merupakan hal-hal yang memengaruhi kebutuhan kecuali titik-titik. Pilihannya A. Lingkungan, B. Jenis kelamin, C. Pendidikan, dan D. Iklan. Perhatikan kata kecuali. Maka jawabannya adalah D. Iklan. Soal nomor 12. Di bawah ini yang paling tepat untuk menunjukkan keuntungan letak negara Indonesia secara geologis adalah titik-titik. Perhatikan, inilah secara geologis. Pilihannya A. Indonesia menjadi jalur strategis perdagangan utama. B. Indonesia terletak di negara yang beriklim tropis. C. Melimpahnya hasil laut yang siap diekspor. Dan D. Terdapat banyak gunung api sehingga tanah subur dan mengandung mineral. Maka jawabannya adalah D. Terdapat banyak gunung api sehingga tanah subur dan mengandung mineral. Soal nomor 13. Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam, salah satunya bahasa. Karena adanya akulturasi budaya asing dan lokal merupakan salah satu keuntungan dari letak negara Indonesia, yaitu letak titik-titik. Pilihannya A. Astronomis, B. Geologis, B. Geografis, C. Geologis, dan D. Geomorfologis. Maka jawabannya adalah B. Geografis. Soal nomor 14. Manusia hidup dalam masyarakat yang dengan berbagai norma. Pada saat mengendarai kendaraan bermotor, seorang remaja tidak menggunakan helm dan tidak memiliki SIM. Tindakan remaja tersebut telah melanggar norma titik-titik. Pilihannya A. Sosial, B. Kesopanan, C. Hukum, dan D. Kebiasaan. Maka jawabannya adalah C. Norma hukum. 15. Manusia berperan dalam sejarah karena manusia yang membuat pengalaman menjadi sejarah. Jadi manusia merupakan titik-titik yang beraktivitas pada masa lampau. Pilihannya A. Pelaku sejarah, B. Inti sejarah, C. Silsilah dalam sejarah, dan D. Ruang dan waktu sejarah. Maka jawabannya adalah A. Pelaku sejarah. Soal nomor 16. Zaman yang sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, antara lain munculnya binatang kecil yang tidak bertulang belakang disebut zaman titik-titik. Pilihannya adalah A. Archaikum, B. Paleozoikum, C. Mesozoikum, dan D. Neozoikum. Maka jawabannya adalah B. Paleozoikum. 17. Kota-kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung mempunyai pencemaran udara yang cukup tinggi karena aktivitas penduduknya yang cukup banyak menggunakan kendaraan bermotor. Sebaliknya, di pedesaan pencemaran udaranya rendah karena aktivitas penduduk yang cenderung sedikit menggunakan kendaraan bermotor dalam aktivitas sehari-harinya. Maka dapat disimpulkan bahwa titik-titik. Jadi perhatikan untuk pilihan jawabannya dari A, B, C, dan D. Jawaban yang tepat adalah yang B, di mana kota-kota metropolitan mempunyai sumbangan yang besar terhadap pencemaran udara dibandingkan pedesaan. Hubungan sosial yang sifatnya dinamis antara seorang individu dengan individu lain, antara seorang individu dengan suatu kelompok sosial tertentu,
atau antara kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial lainnya biasa disebut titik-titik. Pilihannya A. Interaksi sosial, B. Proses sosial, C. Kontak sosial, dan D. Komunikasi. Maka jawabannya adalah A. Interaksi sosial. Soal nomor 19. Tingginya konsentrasi zat berbahaya yang terkandung dalam zat air mengakibatkan pencemaran air. Berikut yang merupakan dampak dari pencemaran air adalah titik-titik. Pilihannya tanah menjadi tidak produktif. B. Unsur hara dalam tanah meningkat. C. Menyebabkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Dan D. Membuat air tercemar dan kualitas air menurun. Maka jawabannya adalah D, yaitu membuat air tercemar dan kualitas air menurun. 20. Seorang siswa yang sedang belajar bersama atau berdiskusi dalam kelompok belajarnya adalah contoh dari interaksi sosial, yaitu titik-titik. Pilihannya adalah A. Individu dengan individu, B. Individu dengan kelompok, C. Kelompok dengan kelompok, dan D. Interaksi tak langsung. Maka jawabannya adalah B. Individu dengan kelompok. 21. Interaksi sosial yang di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing adalah titik-titik. Pilihannya A. Akomodasi, B. Kerjasama, C. Arbitrase, dan D. Kompromi. Maka jawabannya adalah B. Kerjasama. 22. Paham atau kepercayaan bahwa benda-benda tertentu, baik benda hidup atau mati, bahkan juga benda-benda ciptaan, seperti tombak dan keris, mempunyai kekuatan gaib dan dianggap bersifat suci pada masa lalu disebut titik-titik. Pilihannya A. Animisme, B. Dinamisme, C. Totemisme, dan D. Ateisme. Jawaban yang tepat adalah B. Dinamisme. Soal nomor 23. Banyak sekali pendapat yang menjelaskan mengenai leluhur bangsa Indonesia. Teori yang menyatakan jika leluhur bangsa Indonesia dari Taiwan tiba lebih dahulu di Filipina bagian utara sekitar tahun 4500 hingga 3000 sebelum Masehi adalah titik-titik. Pilihannya adalah A. Teori Yunan, B. Teori Nusantara, C. Teori out of Taiwan, dan D. Teori out of Afrika. Maka jawabannya adalah C. Teori out of Taiwan. 24. Diaspora bangsa Indonesia yang teridentifikasi di Madagaskar meliputi studi bahasa dilakukan oleh suku titik-titik. Pilihannya A. Dayak, B. Asmat, C. Jawa, dan D. Makassar. Maka jawabannya adalah A. Dayak. Ini adalah di Madagaskar. 25. Persebaran bangsa Austronesia sampai ke Indonesia melalui beberapa tahap. Tahap pertama, migrasi bangsa Austronesia dari sekitar Taiwan ke wilayah Asia Tenggara dan Indonesia serta Pasifik adalah titik-titik. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Terjadi migrasi dari Taiwan ke daerah Filipina pada 2500 sebelum Masehi. 26. Manusia purba diperkirakan mulai muncul di dunia pada zaman titik-titik. A. Archaeum, B. Mesozoikum, C. Paleozoikum, dan D. Neozoikum. Jawaban yang benar adalah D. Neozoikum. 27. Dalam kehidupan bermasyarakat, persaingan tidak selalu membawa pengaruh negatif. Berikut yang termasuk contoh kegiatan yang dapat memacu prestasi karena adanya persaingan adalah titik-titik. Dari 4 pilihan ini, maka jawaban yang paling tepat adalah B. Berlatih dengan giat agar menjadi pemenang lomba. Ini adalah contoh yang positif. 28. Manusia pada masa berburu dan mengumpul makanan tingkat sederhana telah mengenal pembagian kerja. Pada zaman itu, wanita bertugas untuk titik-titik. Pilihannya A. Berburu binatang, B. Membuat pakaian hangat, C. Menjaga tempat tinggal, dan D. Mengumpulkan makanan. Maka jawabannya adalah D. Mengumpulkan makanan. 29. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di bidang makanan mochi mengalami peningkatan permintaan dari konsumen sebanyak 2 kali lipat.
Pemilik UMKM tersebut kemudian memesan mesin yang dapat memenuhi permintaan konsumen dan dapat menambah variasi rasa dari mochinya. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan iptek dapat memengaruhi kuantitas dan kualitas produk supaya titik-titik. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu memaksimalkan proses produksi. Soal nomor 30. Pada zaman praaksara banyak ditemukan benda-benda peninggalan. Benda-benda tersebut dinamakan titik-titik. Pilihannya A. Artefak, B. Fosil, C. Kerangka, dan D. Bahan purba. Maka jawaban yang tepat adalah A. Artefak. Selanjutnya pada bagian yang kedua, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar. 31. Apa yang dimaksud lokasi absolut? Maka jawabannya adalah lokasi absolut adalah letak yang bersifat tetap terhadap sistem koordinat. Pertanyaan selanjutnya nomor 32. Apa keuntungan letak geologis Indonesia? Keuntungan letak geologis Indonesia adalah yang A. Tanah menjadi subur di mana banyak pengandung unsur hara. Yang B. Memiliki keanekaragaman flora dan fauna, dan C. Memiliki sumber daya mineral yang beragam. 33. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Maka jawabannya, interaksi sosial merupakan suatu proses dalam bertindak dan bereaksi dengan keberadaan orang-orang di sekitar kita. Soal nomor 34. Bagaimana bentuk sistem kepercayaan pada masa bercocok tanam? Ini jawabannya. Sistem kepercayaan pada masa bercocok tanam adalah animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan terhadap roh leluhur, dan dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda yang dianggap sakral. Soal nomor 35. Sebutkan perkembangan bumi berdasarkan ilmu geologi. Maka jawabannya, perkembangan bumi berdasarkan ilmu geologi dibagi ke dalam 4 zaman, yaitu yang pertama zaman Arkaikum atau Arkeozoikum. Yang kedua zaman primer atau Paleozoikum. Yang ketiga zaman sekunder atau Mesozoikum. Dan yang keempat adalah zaman hidup baru atau Neozoikum. Demikianlah soal-soal PAS untuk IPS kelas 7 semester yang pertama, kurikulum merdeka. Semoga video ini bermanfaat, dan kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.